Ramai soal Jepang minta TKI karena populasi susut. KBRI Tokyo buka suara Tokyo. Kompas.com, penurunan tajam populasi Jepang dikabarkan membuat negeri Sakura melirik tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia, untuk bekerja dan menetap di sana. Data Kementerian Kesehatan Jepang menyebutkan, 350.074 kelahiran terjadi antara Januari-Juni 2024. Jumlah itu menurun hampir 6% dibandingkan Januari-Juni 2023. Bahkan, angka itu adalah yang terendah sejak 1969 ketika Tokyo mulai melaporkan statistik 2 tahunan tersebut. Tren yang berkembang di keluarga muda adalah menunda memiliki anak, atau tidak memiliki keturunan sama sekali. Bahkan, beberapa anak muda dilaporkan belum ingin menikah dan lebih memilih hidup sendiri. Selain angka kelahiran sangat rendah, Jepang juga dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk tertua kedua di dunia. Menteri Kesehatan Jepang 2023 hingga 2024, Keizo Takemi, menyebutkan bahwa situasi ini sangat kritis. Ia memperingatkan, jumlah orang muda akan menurun tajam pada 2030-an, sehingga 6 tahun ke depan adalah kesempatan terakhir bagi Jepang. Terkait hal tersebut, di media sosial muncul unggahan bahwa Jepang membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja asing, meliputi Indonesia, untuk mengatasi dampak penurunan populasi. Dikatakan bahwa Indonesia dengan populasi muda yang besar, dianggap salah satu mitra potensial dalam upaya ini. Benarkah demikian? Penjelasan KBRI Tokyo Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI Tokyo, Muhammad Al-Aula, membenarkan bahwa Jepang membutuhkan tenaga kerja asing. Expand artikel logo lanjutkan membaca, menurunnya jumlah penduduk Jepang serta terbukanya peluang kerja bagi pekerja asing di negara ini sudah menjadi pengetahuan umum di Jepang, katanya, ketika dihubungi Kompas.com pada Rabu, 26 Februari 2025. Tenaga kerja Indonesia, TKI, termasuk yang dibutuhkan oleh pasar kerja di Jepang. Al-Aula menjelaskan, Indonesia dipilih menjadi salah satu negara pengirim tenaga kerja asing karena beberapa faktor, antara lain kualitas kerja yang baik dan perilaku pekerjanya secara umum dipandang memahami kultur dan nilai-nilai sosial yang berlaku di Jepang. Adapun untuk jumlah lapangan kerja yang tersedia untuk TKI di Jepang, Al-Aula menyebut angkanya cukup beragam. Tapi secara umum dapat dikatakan kebutuhan tenaga kerja asing di Jepang masih sangat tinggi untuk beberapa tahun ke depan, ungkapnya. Untuk sektor-sektor strategis lapangan kerja di Jepang bagi pekerja migran Indonesia, PMI, dalam skema Specialized Skilled Worker, SSW, Al-Aula menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu keperawatan industri manufaktur produk konstruksi pembuatan kapal dan mesin kapal perbaikan dan perawatan mobil industri penerbangan perhotelan pertanian perikanan dan budidaya perairan transportasi mobil transportasi kereta api perhutanan dan perkayuan. KBRI secara terus-menerus menyampaikan ke para calon pekerja Indonesia yang berniat ke Jepang untuk secara cermat mempelajari jenis pekerjaan yang akan diemban dan juga isi dari kontrak kerja, serta menguasai bahasa Jepang untuk kepentingan kerja dan juga kehidupan sehari-hari menjadi kunci yang penting untuk bisa memulai karir di sini, imbuh Al-Aula.